down, I know you got me, baby. Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang amar, nahi, khos, nasikh dan juga mansukh. Oke, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu amar. Amar adalah sebuah perintah atau bentuk kata kerja atau kata ucapan yang menunjukkan perintah. Contohnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atauz zakata warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul adzim, yang artinya, dan dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan rukukanlah bersama orang-orang yang ruku. Artinya, sholatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan kepada para ulama, mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabatnya, mereka yang masuk Islam, tetaplah kalian dalam agama Muhammad karena ia adalah agama yang benar. Dalam ayat ini terdapat 3 bentuk fi'il amr atau kata kerja atau perintah. Yang pertama ada akimu dari kata akama yang artinya mendirikan. Ini adalah fi'il amr yang berarti dirikanlah sholat. Bentuk jamak ditunjukkan pada banyak orang atau jamak mudzakkar. Yang kedua ada atu dari kata ata yang artinya memberikan. Fi'il yang berarti tunaikanlah zakat juga bentuk jamak. Yang ketiga ada irka dari kata roka'a atau ruku. Fi'il amarnya berarti rukulah. Makna perintah amr dari surat Al-Baqarah ayat 430. Ketiga fi'il amr di atas menunjukkan kewajiban bagi kaum muslim mendirikan sholat, bukan hanya melaksanakan tetapi dengan sempurna dan tepat waktu, menunaikan zakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan pembersihan harta, ruku bersama orang-orang yang ruku, dianjurkan sholat berjamaah serta menunjukkan solidaritas dalam ibadah. Perintah dalam bentuk amr ini bersifat tegas dan dalam ilmu usul fikih, asal hukum perintah adalah wajib kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu nahi. Nahi atau larangan. Nahi itu kebalikan dari amr. Biasanya nahi diawali dengan kata atau huruf lam yang artinya tidak. Contoh nahi ada dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun, yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta sesama kamu. Artinya, janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lainnya dengan jalan yang batil, maksudnya jalan yang haram menurut syariat, misalnya dengan mencuri, mengintimidasi, dan lain-lain. Dalam ayat ini terdapat bentuk nahi dalam 2 bagian utama. Yang pertama, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. La ta'kulu berasal dari akala ya'kulu yang artinya makan. Bentuk nahinya adalah janganlah kalian makan. Maksudnya, janganlah kalian memakan atau mengambil menggunakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ini merupakan larangan tegas terhadap perbuatan mengambil harta orang lain secara tidak sah seperti mencuri, korupsi, riba, penipuan, dan bentuk-bentuk zalim lainnya. Yang kedua ada wa tudlu biha ilal hukami. Kalimat ini bentuknya bukan nahi eksplisit, tapi maknanya mengandung celah perbuatan menyuap hakim atau menggunakan hukum untuk melegalkan kezaliman. Karena itu termasuk dalam makna nahi secara konteks walaupun bentuknya fi'il mudhari biasa. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu am. Am
adalah luas atau umum. Biasanya, am digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang secara luas atau umum. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Allah tidaklah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya sekedar kesanggupannya ia mendapat dari apa yang diusahakannya berupa kebaikan, artinya pahalanya, dan ia beroleh pula dari hasil kejahatannya, yakni dosanya. Maka seseorang itu tidaklah menerima hukum dari apa yang tidak dilakukannya, hanya baru menjadi angan-angan dan lamunan mereka. Mereka bermohon, wahai Tuhan kami, janganlah kami dihukum dan disiksa jika kami lupa atau tersalah, artinya meninggalkan kebenaran tanpa sengaja sebagaimana dihukum orang-orang sebagian kami. Sebenarnya hal ini telah dicabut Allah terhadap umat ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh hadis. Permintaan ini merupakan pengakuan terhadap nikmat Allah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat yang tidak mungkin dapat kami pikul sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami, yaitu Bani Israel sebelum bunuh diri dalam bertobat, mengeluarkan seperempat harta dalam zakat, dan mengorek tempat yang kena najis. Wahai Tuhan kami, janganlah kamu pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup atau tidak kuat kami memikulnya, berupa tugas-tugas dan cobaan-cobaan. Beri manfaatlah kami atau hapuslah sekalian dosa kami, ampunilah kami, dan beri rahmatullah kami. Dalam rahmat itu terdapat kelanjutan atau tambahan kemampuan. Engkaulah pembela kami, artinya pemimpin dan pengatur urusan kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir, yakni dengan menegakkan hujjah dan memberikan kemenangan dalam peraturan dan pertempuran dengan mereka. Karena ciri-ciri seorang maulana atau pembela adalah menolong anak buahnya terhadap musuh-musuh mereka. Dalam sebuah hadis tercantum bahwa tatkala ayat ini turun dan dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap kalimat diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telah engkau penuhi. Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Am dalam surat Al-Baqarah ayat 286 ini adalah memiliki makna umum. Ayat ini berlaku untuk seluruh manusia dalam segala kondisi zaman dan tempat. Allah tidak akan membebankan perintah atau kewajiban agama yang melebihi kemampuan hambanya. Selanjutnya pembahasan yang keempat, yaitu khos. Khos kebalikan dari am, yaitu secara khusus atau secara kelompok. Contohnya dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Lafal jalabib adalah bentuk jamak dari lafal jilbab, yaitu kain yang dipakai oleh seorang wanita untuk menutup seluruh tubuhnya.
Maksudnya hendaknya mereka mengulurkan sebagian daripada kain jilbabnya untuk menutupi muka mereka jika mereka hendak keluar karena suatu keperluan, kecuali hanya bagian yang cukup untuk suatu mata, yaitu yang demikian itu supaya mereka lebih mudah, lebih gampang untuk dikenal bahwasanya mereka adalah wanita-wanita yang merdeka. Karena itu mereka tidak diganggu, maksudnya tidak ada orang yang berani mengganggunya. Berbeda halnya dengan hamba sahaya wanita, mereka tidak diperintahkan untuk menutup mukanya sehingga orang-orang munafik selalu mengganggu mereka. Dan adalah Allah Maha Pengampun terhadap hal-hal yang telah lalu pada kaum wanita mukmin yang merdeka, yaitu tidak menutup wajah mereka, lagi Maha Penyayang kepada mereka jika mereka mau menutupinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Selanjutnya ke pembahasan yang terakhir, yaitu nasih dan mansukh. Nasih adalah hukum yang menggantikan, sedangkan mansukh adalah hukum yang digantikan atau dihapus. Contohnya, larangan meminum khamar. Pada awalnya, khamar tidak dilarang, lalu turun surat An-Nisa ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiris sabili hatta taghsilu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa afalam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura, yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu dekati sholat. Artinya, jangan sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk disebabkan minum minuman keras. Asbabun nuzulnya ialah orang-orang sholat berjamaah dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, artinya sadar dan sehat kembali, dan tidak pula dalam keadaan junub disebabkan bersetubuh atau keluar mani. Ia mansub disebabkan menjadi hal dan dipakai baik buat tunggal maupun buat jamak, kecuali sekedar melewati jalan, artinya selagi musafir atau dalam perjalanan hingga kamu mandi lebih dulu barulah kamu boleh melakukan sholat itu. Lalu setelah surat An-Nisa ayat 43 dinasih oleh surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, sesungguhnya khamar adalah najis dan termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah agar kamu beruntung. baiklah, itu saja pembahasan saya tentang amar, nahi, khos, dan juga nasih mansukh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.